Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Juragan Ayam. Seperti biasa, kita akan mereview kandang. Nah, kali ini kita mereview kandangnya Bosito. Rumahnya deket dari rumah saya, tapi kandangnya ada di lereng Gunung Slamet, di desa di Dusun Tumbu, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Ketinggian di sini kurang lebih antara 900 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi cukup tinggi ya. Cukup dingin di sini, cuacanya, suhunya cukup dingin. Cuaca saat ini mendung ya. Di tanggal 16 Januari 2023. Ini saya kira kandangnya panjang, ternyata pendek dan lebar. Ini gudang, kemudian ini kandangnya, dan ini tampungan air. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ya. Tadi udah masuk sih saya sebenarnya, tapi keluar lagi buat bikin video. Ini pintu utama untuk ketika panen atau loading pakan atau sekam juga. Nah, kita masuk lewat sini. Ini gudang ya. Di sana ada tempat istirahat. Kita langsung masuk nih. Pintunya slide ya, jadi nggak didorong. Nah, ini kandangnya lebar, mungkin 10 meter lebih ya ini. Panjang mungkin sekitar 30 sampai 35 meter. Tadi saya tanya ABK-nya, tapi untuk ukuran kurang paham ya dia. Kandang ini memakai 6 blower, 6 exhaust. Kemudian nipel, tempat minum, 4 baris, 4 line. Ini kondisi ayam umur 8 hari. Nah, ini ada juragannya, bosnya. Tadi kita ke rumahnya tapi masih tidur. Lanjut ya teman-teman. Untuk pemanas itu menggunakan 12 mawar. Ini tadi katanya habis pelebaran ya. Nah, ini ayam di umur 8 hari. Kita lihat yang jantan nih. Ini betina barusan. Nah, ini kondisi ayam yang jantan ya teman-teman. Ini jantan. Nah, kita lihat yang betina ini. Teman-teman juga harus punya kemampuan ya. Jadi harus tahu ciri-ciri ayam jantan dan betina mulai dari umur 3 hari. Jadi kalau mau grading itu kita paham ya mana jantan mana betina, jadi lebih enak. Tapi kalau yang nggak pakai sistem grading ya nggak perlu banget ya. Ini contoh ayam jantan yang ini nih.
Ini juga jantan. Nah, yang ini betina ini. Ini populasi sekitar 7.200. Kapasitas kandang tuh 8.000 ya. 2 periode ini katanya full menggunakan jamu herbal yang diracik sendiri. Jadi OVK dari perusahaan PT Ganesha nggak dipakai. Menurut ABK hasilnya cukup bagus setelah panen ya. Jamu herbal yang dimaksud mungkin probiotik ya, fermentasi yang memungkinkan pencernaan ayam khususnya pada usus itu berkembang baik. Bakteri baiknya lebih banyak atau bisa mengalahkan bakteri-bakteri jahat di dalam pencernaan ayam. Kemudian pemrosesan sari-sari makanan juga terserap sempurna. Jadi ketika kotoran keluar, yang keluar hanya ampas, minim sari-sari makanan. Nah, itu juga salah satu hal yang bikin kotoran di kandang itu tidak begitu bau. Jadi kadar amonia pun di dalam kandang juga rendah. Ini ABK kita, mas-mas yang penuh semangat, kerja keras. Tiap kandang punya manajemen masing-masing ya. Ini di usia 8 hari mendung, tapi tirai sudah dibuka seluruhnya. Tapi nanti mungkin ketika sore atau malam tetap ditutup ya, melihat kondisi. Ini posisi di siang hari menjelang sore ya, mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 ya ini. Ayam terlihat menyebar, jadi nggak mengumpul. Ini terlihat kosong karena sekatnya lebar ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu terlihat kosong bukan karena mengumpul di pojokan, tapi karena sekatnya sudah lebar seperti itu. Nah, ini embun ya. Di plafon terlihat embun cukup banyak. Untuk konstruksinya, nah ini mungkin sekitar 1 meter atau 120 cm ya. Baru ada ini apa namanya? Apa ya namanya ini? Saka untuk menggapit apa? Ini terpal. Jadi dinding samping untuk rangka kayunya itu sangat minim ya. Jadi cuma per 120 cm ya kemungkinan ini, baru ada ini gapitnya. Posisi samping juga ini miring ya. Ke plafon sininya posisinya miring. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian dari sini ke sana lurus. Jadi yang miring hanya di bagian sini saja. Kemungkinan dulu panjang kandang hanya segini saja. Kemudian ada pelebaran kandang menjadi segini. Mungkin ya, mungkin. Nanti kita tanya-tanya lagi sama bos itu, bosnya. Nah, itu yang pakai cindung, pakai penutup kepala kayak vokalisnya Jamrud. Untuk pakan, nah ini pakannya adalah Sria. Tadi saya lihat tuh protein kasarnya antara di angka 22%. Kalau untuk pakan lanjutannya itu GM1
protein kasarnya itu sekitar 20, sekian persen ya. Periode kemarin panen habis di umur sekitar 35 hari katanya. Kalau saya lihat ya kondisi ayamnya cukup bagus perkembangannya. Bagian punggungnya kering. Kalau orang Jawa bilang itu trondol ya bagian punggungnya, bagian belakangnya tuh trondol. Bulu-bulu sampingnya itu juga perkembangannya bagus. Biasanya ayam yang kerdil atau pertumbuhannya kurang baik itu bagian sayap sampingnya itu mulai tua atau warnanya tuh putih. Nah, ayamnya giras ya, agresif. Jadi ketika kita akan pegang tuh dia malah lari. Nah, ini contoh ayam yang betina. Ini betina, kemudian ini jantan. Sayangnya belum disampel katanya. Jadi kita hanya lihat perkembangan sekilas, belum tahu bobot pastinya. Untuk mencegah FCR bengkak, untuk mengetahui ADG harian tuh harusnya setiap hari kita melakukan sampling ya atau penimbangan. Jadi semuanya bisa terkontrol. Jangan sampai kita jarang sampling bobot ya, FCR jadi bengkak, kemudian penanggulangannya telat yang akhirnya menimbulkan kerugian. Seperti itu. Tapi kita nggak usah ngomongin tentang teori ya. Mohon maaf, ini pasti banyak senior yang lebih berpengalaman, lebih ahli. Saya mohon maaf. Ya, mohon maaf sekali lagi. Nah, itu ayam masih aktif ya, minum, berebut untuk minum di tempat minum, di nipel. Yang line sana, 2 line itu kiri itu full ya, tapi line yang ini, yang sebelah depan saya dan kanan saya itu cenderung beberapa nipel itu kosong. Tapi untuk di skat kedua dan ketiga, tengah dan ujung itu full. Full ya, semua minum. Mungkin karena kelembaban di sini cukup tinggi ya, cukup pengap, walaupun kondisi mendung, jadi ayam cenderung haus. Nah, ini mulai banyak yang minum di nipel. Itu barusan bos kita baru aja ganti lampu ya yang mati. Nah, itu dia senjatanya para ABK atau peternak ya. Stick yang diberi rumbai-rumbai di ujungnya untuk menggiring ayam biar tidak ngumpul. Nah, itu bosnya dan itu ABK-nya. Sebetulnya di daerah sini, di Pemalang Selatan itu cukup banyak kandang ya. Beberapa saudara saya, rekan-rekan saya juga banyak yang berternak ayam broiler. Tapi kita akan review ya satu-satu nanti supaya bisa menjadi referensi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman seputar konstruksi kandang, kemudian sistem kandang. Mungkin di lain kesempatan kita juga akan sharing ya tentang manajemen kandang, karena manajemen kandang itu masing-masing biasanya. Tapi karena berternak ayam broiler itu selalu mengalami perubahan, jadi tidak stuck ya.
teman-teman jangan sampai monoton. Jangan sampai tidak mengikuti perkembangan zaman, perkembangan peternakan ayam broiler, kemudian perkembangan teknologi. Nah, itu jangan sampai. Teman-teman boleh banget berternak dengan cara sederhana, misalkan bangunannya masih sederhana, kemudian peralatannya sederhana, nggak masalah. Mulai aja dulu, yang penting manajemennya tertata, konsep dasarnya tahu. Jangan sampai semuanya itu serba asal-asalan. Yang penting, yang utama adalah tahu konsep dasarnya. Manajemennya bagus, struktur kandangnya jelek, rangkanya jelek, peralatannya jelek, nggak masalah. Jelek dalam artian tampilan ya, bukan kualitas, seperti itu teman-teman. Karena saya sendiri berternak itu menggunakan dana yang minim, modal yang minim. Plafon saja saya tidak menggunakan terpal ya, menggunakan karung bekas pakan. Nah, salah satu manfaatnya adalah mengurangi hal-hal yang seperti ini. Kalau plafon pakai terpal, di daerah sini itu cenderung lembab seperti ini, mengembun. Nah, kalau kita menggunakan karung, air bisa terserap juga ke atas karena jaring bekas pakan itu cenderung ada celahnya seperti itu. Jadi tidak menyebabkan hal-hal yang seperti ini. Kemudian kandang yang penting bersih, kadar amoniak rendah, oksigen tercukupi, pencahayaan sesuai, kemudian air minum juga itu penting ya. Hal-hal yang sering diabaikan oleh beberapa peternak. Biasanya di daerah sini itu hanya menggunakan tampungan, kemudian menggunakan saringan yang ada di pompa air, biasanya tuh di ujung, hanya mengandalkan seperti itu dan klorin. Padahal kita perlu juga menerapkan beberapa penyaringan agar air betul-betul steril, minim dari bakteri dan virus yang ada di dalam air, seperti itu. Nah, itu blowernya menyala, udara tertarik, kemudian ayam mulai aktif tuh berlarian. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Nanti kita buatkan video lainnya. Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat. Semua peternak ayam broiler, khususnya peternak rakyat yang bermitra dengan perusahaan, tidak ada saingan. Kalau bersaing ya bersaing secara sehat, maksudnya bersaing secara prestasi. Ketika ada beberapa peternak yang berprestasi, nah nanti bisa saling bertukar pengalaman, bisa menjadi referensi. Tapi tidak ada saingan yang buruk ya. Tidak seperti pedagang yang bersaing untuk mendapatkan pembeli atau pelanggan. Kalau peternak semuanya bersaing untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika ada yang berhasil mendapatkan hasil yang terbaik, kita semua saling berbagi, seperti itu. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia.